Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akhlak berpakaian yang disusun oleh saya sendiri, Sri Wahyuni Hasibuan, jurusan Pendidikan Agama Islam ataupun PAI 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang pertama, pengertian akhlak berpakaian. Menurut bahasa Arab, pakaian disebut libasun syabun, dan menurut KBBI, pakaian diartikan sebagai barang apa yang dipakai seseorang, baik berupa baju, celana, selendang, jubah, serban, dan sebagainya yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang untuk menutup dan melindungi tubuh, karena bagi tiap-tiap muslim dan muslimah wajib berpakaian. Disinilah pentingnya pakaian, yaitu untuk membantu manusia menutup aurat. Penting agar kita menutup aurat dengan pakaian dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Saat ini, pakaian sudah memiliki arti ganda, yaitu selain sebagai penutup aurat, pakaian berkembang menjadi tren dan mode. Banyak sekali model yang keluar di pasaran. Karena perkembangannya, pakaian yang diproduksi tidak semuanya pantas digunakan dan menutup aurat. Semakin banyak model pakaian yang justru mempertontonkan aurat. Bicara mengenai aurat, mari kita lihat apa sih aurat itu. Aurat secara bahasa bermakna an-naqsu, yang berarti perkara yang kalau dibuka dapat menimbulkan aib. Sedangkan dalam istilah fikih, aurat diartikan sebagai bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan. Secara makna syariat, aurat adalah bagian tubuh yang haram dilihat, dan karena itu harus ditutup. Menutup aurat wajib hukumnya bagi pria dan wanita. Adapun batasan aurat wanita dengan lelaki bukan mahram ialah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dan batasan aurat wanita dengan lelaki mahram ataupun dengan wanita mukmin serta dengan wanita bukan mukmin itu adalah kepala dan sekitar wajah, lengan hingga ujung jari, dan di bawah lutut sampai ujung kaki. Kemudian, yang tidak ada batasan aurat hanya di hadapan suami ataupun istri sendiri. Dan yang kedua, bentuk akhlak berpakaian. Bentuk akhlak berpakaian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Kita mengetahui bahwa aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dan untuk pria adalah dari pusar sampai lutut kaki. Pakaian yang berfungsi menutup aurat perempuan dikenal dengan istilah jilbab atau gamis ataupun kerudung, yang dalam bahasa sehari-hari menyangkut sehelai kain yang menutupi kepala kecuali muka, leher, punggung, dan dada perempuan. Dengan pengertian itu, kain yang masih memperlihatkan sebagian rambut atau leher bukanlah kerudung. Begitu pula dengan halnya pria. Pria haruslah memakai pakaian yang menutupi bagian pusar sampai ke lutut, seperti celana panjang dan baju. Dan adapun kriteria akhlak berpakaian, yang pertama, tidak tembus pandang dan tidak ketat. Bagi wanita tidak menyerupai pakaian pria, begitu juga sebaliknya dengan bagi pria tidak menyerupai pakaian wanita. Kemudian menutupi aurat kecuali batas-batas yang boleh terlihat, tidak menyerupai pakaian non-muslim. Pria tidak boleh memakai pakaian sutra, haram berlagak sambil berjalan dengan mengagumi pakaiannya, dan tidak memakai pakaian yang berlebihan. Nah, seterusnya di sini ada
gambar, contoh gambar yang memperlihatkan kepada kita bagaimana sih pakaian wanita itu. Nah, yang pertama, wanita itu memakai khimar ataupun kerudung. Khimar atau kerudung itu dipanjangkan hingga menutupi kerah leher dan dada. Kemudian ada jilbab atau baju kurung. Jilbab atau baju kurung tersebut dijulurkan ke seluruh tubuh hingga mendekati tangan. Nah, inilah pakaian wanita yang disyariatkan oleh Islam itu sendiri. Ini adalah pakaian yang sudah benar dalam syariat Islam. Nah, kemudian di sini diperlihatkan juga bagaimana sih pakaian yang menutup aurat dan pakaian yang membalut aurat. Menutup dan membalut itu artinya berbeda. Dalam Islam, kita harus menutup aurat, bukan membalut aurat. Yang pertama di sini, menutup aurat itu dengan berpakaian longgar dan tidak menampakkan bentuk anggota badan. Bukan membalut aurat, yaitu dengan berpakaian ketat hingga menampakkan bentuk anggota badan. Nah, bukan seperti ini yang membalut aurat. Dia bukan menutup aurat. Nah, di sini juga kita akan memperhatikan bagaimana sih pakaian muslimah yang salah dan bagaimana pakaian muslimah yang benar. Yang mana yang benar dan yang baik? Kita perhatikan. Pakaian yang benar adalah pakaian muslimah yang seperti ini. Dia menutupi dada, longgar dan tidak transparan dan sebagainya. Bukan yang seperti ini. Dia ketat, kemudian memakai celana ketat juga, membentuk tubuh. Nah, ini adalah pakaian yang salah. Kemudian adapun dampak negatif membuka aurat, yang pastinya berdosa, kemudian menjadi penghuni neraka. Ya, pasti menjadi penghuni neraka karena berdosa. Dan disebutkan juga dalam hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang membuka atau menampak-nampakkan auratnya akan menjadi penghuni neraka. Kemudian kurang terlindungi dari panas dan dingin, memancing hawa nafsu lain jenis, hilangnya rasa malu, tidak mempunyai harga diri, dan lain-lain. Nah, itulah dia dampak membuka aurat. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim dan muslimah diwajibkan untuk menutup aurat. Dikhusus pada kaum Hawa, kepada umat muslimah, kita harus menutupi aurat. Karena apabila kita keluar rumah, meskipun itu selangkah tanpa menutupi aurat, maka pintu neraka untuk ayah kita yang kita cintai akan didekatkan juga. Apabila satu langkah kita keluar dengan membuka aurat, maka satu langkah juga lah didekatkan kepada ayah kita pintu neraka tersebut. Oleh karena itu, marilah kita bermuhasabah diri, marilah kita berhijrah untuk menjadi yang lebih baik, untuk menutup aurat dengan cara yang baik dan benar, dengan cara yang disyariatkan oleh Islam itu sendiri. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.